Pengertian alat optik. Alat optik adalah alat-alat yang salah satu atau lebih komponennya menggunakan benda optik seperti cermin, lensa, serat optik, atau prisma. Prinsip kerja dari alat optik adalah dengan memanfaatkan prinsip pemantulan cahaya dan pembiasan cahaya. Pemantulan cahaya adalah peristiwa pengembalian arah rambat cahaya pada reflektor. Pembiasan cahaya adalah peristiwa pembelokan arah rambat cahaya karena cahaya melalui bidang batas antara dua zat bening yang berbeda kerapatannya. Beberapa jenis alat optik diantaranya adalah mata, kamera, loop atau kaca pembesar, teropong atau teleskop. Mata sebagai alat optik. Mata merupakan salah satu alat optik karena dalam pemakaiannya mata membutuhkan berbagai benda-benda optik seperti lensa. Berikut ini adalah benda-benda mata dan fungsinya. Kornea adalah bagian mata yang melindungi permukaan mata dari kontak dengan udara luar. Iris adalah selaput tipis yang berfungsi untuk mengatur kebutuhan cahaya dalam pembentukan bayangan. Lensa adalah bagian mata yang berfungsi untuk memfokuskan bayangan pada retina. Retina berfungsi sebagai layar dalam menangkap bayangan benda. Di tempat ini terdapat simpul-simpul saraf optik. Otot siliar berfungsi untuk mengatur daya akomodasi. Cara kerja mata. Secara sederhana, sebagai alat optik, mata membentuk bayangan nyata, terbalik, dan diperkecil pada retina. Pemfokusan dilakukan dengan mengubah jarak fokus lensanya. Benda akan nampak jelas jika bayangan tepat jatuh pada permukaan retina. Hal ini akan terjadi jika lensa mata dengan kemampuan akomodasinya dapat selalu menempatkan bayangan pada retina. Karena berbagai hal, kadang-kadang bayangan tidak terbentuk tepat di retina. Hal ini terjadi jika mata mengalami cacat atau objek berada di luar jangkauan penglihatan mata. Kemampuan penglihatan manusia terbatas pada jangkauan tertentu atau disebut jangkauan penglihatan, yaitu daerah di depan mata yang dibatasi oleh dua buah titik. Titik terjauh atau punctum remotum disingkat PR, dan titik terdekat atau punctum proximum disingkat PP. PR adalah titik terjauh di depan mata, di mana benda masih nampak dengan jelas. PP adalah titik terdekat di depan mata, di mana benda masih nampak dengan jelas. Objek akan nampak jelas jika objek berada pada jangkauan penglihatan, dan objek tidak akan nampak dengan jelas jika objek ada di luar jangkauan penglihatan, atau terlalu dekat dengan mata, atau terlalu jauh. Cacat mata. Cacat mata terjadi karena jangkauan penglihatan berubah. Hal ini diakibatkan oleh kemampuan daya akomodasi mata yang berubah. Daya akomodasi adalah kemampuan lensa mata untuk mengubah jarak fokusnya agar bayangan jatuh di retina mata. Setidaknya ada 3 jenis cacat mata yang diakibatkan oleh kemampuan daya akomodasinya, yaitu miopia, hipermetropia, dan presbiopia. Cacat mata miopi. Cacat mata miopi terjadi jika pada penglihatan tak berakomodasi, bayangan jatuh di depan retina. Hal ini terjadi karena lensa mata tidak dapat menjadi sangat pipih atau terlalu cembung. Agar dapat melihat jelas benda yang jauh, maka perlu dibantu dengan lensa divergen atau lensa cekung. Dalam perhitungan, SO sama dengan letak benda sebenarnya. SI sama dengan minus PR atau batas maksimum jangkauan penglihatan. Tanda minus menggambarkan bayangan di depan lensa. Dari persamaan 1 per F sama dengan 1 per SO sama dengan 1 per SI, diperoleh bahwa F sama dengan minus PR. Ukuran lensa yang digunakan adalah P sama dengan 1 per F. P sama dengan kekuatan lensa dalam satuan dioptri atau D. F sama dengan jarak fokus lensa kacamata dalam satuan meter atau. Cacat mata hipermetropi. Cacat mata hipermetropi terjadi jika bayangan dari lensa mata jatuh di belakang retina.
Hal ini karena lensa mata tidak dapat menjadi sangat cembung atau terlalu pipih. Agar dapat melihat jelas benda-benda pada jarak baca normal atau SN, maka dibantu dengan menggunakan lensa konvergen atau lensa cembung. Dalam perhitungan, SO sama dengan SN atau jarak baca normal, yaitu 25 cm. SI sama dengan minus PP atau titik dekat hipermetropi. Tanda minus menunjukkan bahwa bayangan maya yang terletak di titik dekatnya. 1/F sama dengan 1/25 ditambah 1/-. Cacat mata presbiopi. Cacat mata presbiopi atau mata tua atau rabun dekat dan rabun jauh diakibatkan karena melemahnya daya akomodasi, terjadi karena bayangan jatuh di belakang retina pada saat melihat dekat dan bayangan jatuh di depan retina pada saat melihat jauh. Hal ini terjadi karena daya akomodasi lensa mata lemah. Agar dapat melihat jelas baik benda yang dekat maupun yang jauh, maka perlu dibantu dengan menggunakan gabungan lensa cembung atau konvergen dan cekung atau divergen. Cacat mata ini sering juga dikenal dengan nama cacat mata tua. Berapa ukuran lensa yang digunakan? Untuk menjawab pertanyaan ini, maka titik jauh maupun titik dekatnya harus diketahui. Selanjutnya, dengan menggunakan cara sebagaimana pada cacat miopi dan cacat hipermetropi, ukuran lensa dapat diketahui. Kamera. Kamera merupakan alat optik yang dapat memindahkan atau mengambil gambar dan menyimpannya dalam bentuk file, film, maupun printout. Kamera menggunakan lensa positif dalam membentuk bayangan. Sifat bayangan yang dibentuk kamera adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Pemfokusan dilakukan dengan mengatur jarak lensa dengan film. Perubahan jarak benda mengakibatkan perubahan jarak bayangan pada film. Oleh karena itu, lensa kamera perlu digeser agar bayangan tetap jatuh pada film. Hal ini terjadi karena jarak fokus lensa kamera tetap. Dari rumus umum optik, jika jarak fokus tetap, maka perubahan jarak benda atau SO akan diikuti oleh perubahan jarak bayangan atau SI. Bagian-bagian dari kamera secara sederhana terdiri dari 1. Lensa cembung, 2. Film, 3. Diafragma, 4. Aperture. Pembentukan bayangan pada kamera. Lensa positif membiaskan cahaya dan membentuk bayangan nyata, terbalik, dan diperkecil. Diafragma mengatur jumlah cahaya yang masuk ke dalam kamera dengan mengubah ukuran aperturnya. Film merupakan media yang menangkap bayangan nyata yang dibentuk oleh lensa. Agar bayangan selalu jatuh pada film karena letak benda yang berubah, maka dapat diatur dengan menggeser jarak lensa terhadap filmnya. SO sama dengan jarak benda dalam meter, SI sama dengan jarak bayangan dalam meter, F sama dengan titik fokus lensa. Loop atau kaca pembesar. Loop adalah lensa cembung yang digunakan untuk mengamati benda-benda kecil agar nampak lebih besar. Bayangan yang dibentuk oleh loop memiliki sifat maya, tegak, dan diperbesar. Untuk itu, benda harus diletakkan di ruang satu atau daerah yang dibatasi oleh fokus dan pusat lensa atau cermin, yaitu antara F dan O, di mana SO kurang dari F. Menggunakan loop dengan mata berakomodasi maksimum. Cara ini adalah dengan memandang objek pada titik dekatnya. Pada penggunaan loop dengan cara ini, yang perlu diperhatikan adalah 1. Bayangan yang dibentuk loop harus berada di titik dekat mata atau puntum proximum atau PP. 2. Benda yang diamati harus diletakkan di antara titik fokus dan lensa. 3. Kelemahan, mata cepat lelah. 4. Keuntungan, perbesaran bertambah atau maksimum. 5. Sifat bayangan, maya, tegak, dan diperbesar. Mikroskop. Mikroskop memiliki kemampuan untuk memperbesar bayangan hingga berlipat-lipat jika dibandingkan dengan loop. Prinsip kerjanya adalah objek ditempatkan di ruang dua lensa objektif sehingga terbentuk bayangan nyata, terbalik, dan diperbesar.
Lensa okuler mempunyai peran seperti loop sehingga pengamat dapat melakukan dua jenis pengamatan, yaitu dengan mata tak berakomodasi atau dengan mata berakomodasi maksimum. Pilihan jenis pengamatan ini dapat dilakukan dengan cara menggeser jarak benda terhadap lensa objektif yang dilakukan dengan tombol soft adjustment atau tombol halus yang digunakan untuk menemukan pembentukan bayangan pada mikroskop apabila mata berakomodasi maksimum. Perbesaran mikroskop M sama dengan MOB dikalikan MOK. M sama dengan S aksen OB per SOK dikalikan PP per FOK ditambah 1. SOB adalah jarak benda lensa objektif dalam meter. S aksen OB adalah jarak bayangan lensa objektif dalam meter, PP adalah titik dekat pengamatan dalam meter, FOK adalah panjang fokus lensa okuler dalam meter. Pembentukan bayangan pada mikroskop apabila mata tidak berakomodasi. Pembesaran mikroskop M sama dengan S aksen OB per SOK dikalikan PP per FOK. Teropong. Teropong atau teleskop adalah sebuah alat yang digunakan untuk melihat benda-benda yang jauh sehingga tampak lebih jelas dan lebih dekat. Secara umum, teropong terdiri atas dua buah lensa positif. Satu lensa mengarah ke objek yang disebut lensa objektif dan satu lensa mengarah ke mata dan disebut lensa okuler. Berdasarkan fungsinya, teropong dibagi menjadi 1 teropong bintang, 2 teropong bumi, 3 teropong panggung. Prinsip utama pembentukan bayangan pada teropong adalah lensa objektif membentuk bayangan nyata dari sebuah objek jauh dan lensa okuler berfungsi sebagai loop. Dengan demikian, cara mengamati objek apakah mau dengan cara berakomodasi maupun tidak berakomodasi tergantung dari posisi lensa okulernya. Oleh karena itu, jarak antara objektif dan okuler dapat diubah-ubah. Panjang teropong adalah jarak antara lensa objektif dan lensa